dan juga di studio, sekurang-kurangnya kita akan dapat mencatatkan sesuatu yang berguna daripada majlis ilmu kita pada petang ini. Baiklah saudara, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya ingin perkenalkan tamu kita pada petang ini adalah yang berbahagia Dr. Robiah K. Hamzah. Beliau merupakan pakar motivasi, sering mengambil bahagian di dalam dan juga di luar negara, sering memberikan pandangan dan juga pendapat, dan banyak bergerak aktif dalam NGO dan sering mengadakan ceramah di atas jemputan-jemputan dan sebagainya yang boleh kita anggap sebagai ibu kita. Dan di sebelah beliau ditemani oleh sahabat kita ataupun tetamu khas yang kita terbangkan dari Jakarta, iaitu kita ucapkan selamat datang dan juga selamat berbagi kepada Dr. Ari Ginaja Agustian. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Jadi Doktor merupakan pengasas ESQ Leadership, pengarang buku ESQ Rahsia Membangun Kecerdasan Emosional dan Spiritual melalui 6 rukun iman dan 5 rukun Islam, dan ESQ Power. Beliau juga merupakan pernah dipilih sebagai tokoh perubahan 2005 oleh Akhbar Republika dan menerima anugerah Dr. Kehormat Honoris Causa dari Universitas Yogyakarta Indonesia dalam bidang pendidikan karakter, dan kini berkhidmat sebagai Presiden Direktor PT Agra Bangun Bangsa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita raikan kedua-dua ahli panel kita pada petang ini. Baiklah, untuk teruskan perbincangan kita pada petang ini, saya ingin mulakan dulu bual bicara kita pada petang ini dengan ibu kita, iaitu Dr. Robiah K. Hamzah. Jadi saya ingin memulakan perbincangan kita pada petang ini, kalau dapat Doktor kongsikan kepada penonton di studio dan juga penonton di rumah, sepanjang menyelesaikan pelbagai masalah individu dalam konteks motivasi, apakah sebenarnya pengalaman yang sangat-sangat bernilai ketika Doktor menyelesaikan pelbagai kes yang membabitkan motivasi? Silakan Doktor. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Terima kasih Saudara Pengurusi Dr. Ari Ginanja yang menjadi teman program hari ini, dan juga penonton yang dijemput khas. Kalau kita melihat atau menjawab persoalan yang dikemukakan sebagai seorang motivator, kita melihat setiap permasalahan harus diselesaikan dari berbagai cara. Antara kita kata cara yang digunakan tidak sekadar dengan ilmu yang ada, tetapi juga harus menggunakan kekuatan dalaman. Kekuatan dalaman yang kita katakan bahawa setiap klien yang datang bermasalah, mereka harus dirawat dahulu. Dirawat dari segi perasaannya, dari segi pemikirannya, dan dari segi spiritualnya. Jadi apa yang kekuatan yang terbina ialah membangun semula kata hati mereka, membangun semula suara hati mereka. Apa sebenarnya yang sedang mereka cari dalam hidup, bagaimana mereka melihat masalah itu, adakah melihatnya dalam bentuk yang sangat besar atau melihatnya dalam bentuk yang kecil, dan apakah alat-alat kekuatan yang mereka ada. Adakah mereka ada latar belakang pendidikan yang kuat, ataupun ada latar pengajian dalam bentuk menghubungkan diri dengan ketuhanan yang lebih jelas. Maka apa pendekatan yang, kebanyakan pendekatan yang saya gunakan bukan sekadar pendekatan psikologi yang kita belajar di pusat-pusat IPT, tetapi lebih utama lagi ialah mengangkat perasaan atau persoalan itu dari sudut kekuatan rohaninya. Bagaimana Allah, kaitannya mesti dikaitkan dengan Allah semula. Artinya dikaitkan dengan kekuatan anugerah Allah, bahawa hati ini adalah punca segala-galanya, atau kita kata raja. Maka kalau yang bermasalah itu tidak memahami kehendak hatinya, tidak boleh membaca suara hatinya, dan tidak boleh mengemukakan suara hatinya secara jelas, maka permasalahan itu agak sulit untuk dirundingkan secara bersahaja. Harus melalui proses yang lebih rumit dan agak panjang. Maka kalau kita lihat tajuk hari ini, hanya kata hati itu merupakan jalan paling senang menyelesai. Sebab itu prosesnya ialah membangun semula suara hati individu itu, supaya dia benar-benar merasa bahawa kekuatannya tidak didatangkan dari luar, tapi didatangkan dari dalam dirinya sendiri. Dan ubat yang paling menjuarat juga membangun dia untuk merasa bahawa dia sangat berharga. Allah jadikan dia sangat utuh, sangat hebat. Tapi yang jadi masalah, bila tertimpa masalah, kita seolah-olah kehilangan kehebatan itu. Maka
antara langkah yang saya gunakan mengembalikan semula cara berfikirnya, mengembalikan semula perasaan yang sudah renyuk-renyuk itu dibangun semula dan dimantapkan dengan kekuatan spiritualnya. Maknanya kita kata menyedarkan dia adalah anugerah dari Allah. Dia ada kekuatan yang sangat hebat yang Allah sudah sampaikan. Dan dia juga adalah orang yang paling kuat dan paling mampu untuk membangun dirinya sendiri. Dia tidak boleh lagi bergantung kepada okey sebab saya motivator maka dia mesti bergantung pada saya. Tidak boleh. Maka kalau boleh kita mahu dia boleh berdikari dalam masa yang sangat dekat. Tidak boleh tunggu tahun depan, minggu depan dan sebagainya. Kalau keadaan sangat serius, dalam keadaan tidak boleh mengawal emosi, maka kita akan rujuk jugalah kepada apakah perubatan. Tapi kebanyakannya, hampir 90% pada klien saya adalah mereka yang dapat dirawat melalui kata hati. Sebab kita bawa mereka, kita ajak pemikiran mereka memikirkan mengapa mereka dilahirkan, mengapa mereka diberi cabaran, apakah halangan-halangan untuk mereka memahami apa sebenarnya yang dicari dalam hidup. Maka kekuatan inilah, kekuatan yang dikatakan memahami suara hati inilah yang menjadi sebahagian dari pemula untuk membangun semula jiwa yang tadinya sudah teruntun jatuh ke lantai, kita kata pungut semula dan membangunkannya menggunakan kita kata senduk-senduk emosi yang tercakup oleh kekuatan spiritual. Kalau tidak tercakup, bermakna dia akan tanggal dan dia akan merasa bahawa emosi ini boleh macam gelombang. Boleh pagi lain, petang lain. Otak juga kadang-kadang dia melihat itu logik, ada esok dia tengok tak logik. Maka kekuatan yang nak menggabungkan antara IQ, EQ ataupun kekuatan minda dengan kekuatan emosi harus tergabung dalam mangkuk yang namanya kekuatan spiritual. Yang kita katakan suara hati ataupun kita kata membangun dari dalam ataupun merawat seseorang itu dari dalamnya menggunakan kekuatan yang dia ada ditambah dengan khidmat-khidmat sokongan daripada pandangan, peringatan, nasihat dan sebagainya. Itu di antaralah cara yang saya gunakan terutamanya kepada klien-klien yang beragama Islam. Malah ada yang tak beragama Islam pun dia percaya bahawa membangun spiritual bukan kerana islaminya. Membangun spiritual kerana dia ada kekuatan dalaman yang dijuruskan kepada konsep ketuhanan. Dia mungkin pergi cara agamanya sendiri, tapi dia disedarkan dia bahawa kita dia dijadikan sama dan nak melalui proses yang sama dan matinya juga sama. Maka kebanyakan masalah walaupun berbeza dari segi kepercayaan, tetapi kalau kita kembalikan mereka kepada membangun suara hati mereka semula, insya-Allah mereka akan jadi orang yang lebih tuntas, lebih cepat untuk bangun dan merasa kehidupan ini sebenarnya sangat lebar. Ruang untuk mereka melangkah sebenarnya sangat panjang. Ini di antara kekuatan-kekuatan yang lebih cepat merawat. Itu yang saya gunakan pendekatan menggabungkan antara IQ, EQ dan SQ. Itu ya. Terima kasih. Dr. Rubiah yang telah memberikan pandangan yang cukup baik tadi. Jadi bukan senang saudara untuk memulihkan semula kehidupan, emosi dan satu perkara yang ditekankan tadilah bagaimana kata hati merupakan satu aset yang sangat bernilai dalam setiap diri manusia. Namun bagaimana untuk mengendalikannya dan bagaimana untuk mengenalinya bukanlah satu perkara yang mudah. Jadi kita nak pergi kepada Dr. Ari Ginajar. Saya fikir ini merupakan seorang yang pakar dalam pembinaan karakter. Jadi mungkin boleh Dr. Ari kongsikan ataupun berikan ulasan terhadap apa yang telah pun dinyatakan oleh Dr. Rubiah tadi. Silakan Dr. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Rubiah tentang suara hati. Saya hanya ingin sedikit menambahkan apa yang dikatakan, ada pepatah mengatakan, ini Arnold Toynbee, mungkin kita semua paham, apabila sebuah bangsa atau suatu bangsa menjadikan hati sebagai panglima dan akal sebagai hamba, maka bangsa ini akan mengalami kemajuannya. Namun apabila hati dan akal ini bersama-sama dilaksanakan, maka bangsa itu akan mengalami masa keemasannya. Tapi apabila akal menjadi panglima, hati menjadi hamba, maka bangsa itu akan mengalami kehancurannya. Inilah betapa pentingnya suara hati seperti apa yang disampaikan oleh Dr. Rubiah tadi. Oleh karena itu, sebelum kita membahas tentang hati, saya ingin memperlihatkan sebuah gambar. Kita bisa lihat di gambar ini akan nampak ada 3
potensi yang dimiliki oleh manusia. 1, potensi fisik. 2, potensi emosi yang berwarna biru. Dan yang ketiga adalah potensi hati yang berwarna putih. Potensi fisik seperti uang kita, harta kita, jabatan kita, bisnis kita, itu perlu kecerdasan intelektual untuk memanagenya. Sedangkan yang berwarna biru, itu adalah kekayaan kedua, yang disebut dengan emotional capital atau kekayaan emosi. Hal ini tak bisa dimanage dengan minda, tapi ia memerlukan kecerdasan kedua yang disebut dengan EQ, yaitu kemampuan untuk memanage emosi. Tapi ada kekayaan ketiga yang lebih dalam lagi, yang baru-baru ini saja ditemukan secara ilmiah pada fungsi otak Godspot di sini, bahwa manusia akan senantiasa mencari hakikat kebenaran tertinggi. Siapa dirinya, di mana dirinya, dan mau kemana hidupnya kelak. Inilah yang disebut dengan spiritual capital atau modal spiritual. 3 kekayaan inilah yang sesungguhnya menjadi kunci dari kebahagiaan manusia. Dan 3 kekayaan ini memerlukan sebuah potensi, 3 buah kecerdasan yang disebut dengan kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritualitas. Sekarang, apakah itu kecerdasan intelektual? Kecerdasan intelektual adalah kemampuan untuk mengetahui what do I think. Cara berpikirnya linear. Kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk merasa mana yang benar, mana yang salah. Kemampuan untuk menempatkan diri kapan, bagaimana, dengan waktu yang tepat. Sedangkan kecerdasan spiritual adalah yang terdalam. 2 kecerdasan tadi, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, apabila tidak dikendalikan, ia menjadi sangat berbahaya. Kecerdasan intelektual tanpa kendali kecerdasan spiritual yang berisi hati, maka ia bisa menjadi seorang Hitler. Kecerdasan emosional tanpa kendali hati, ia kehilangan makna. Kita baru saja mendengar berita Britney Spears dari Amerika bunuh diri, hampir bunuh diri, tapi tidak tidak sampai meninggal dunia. Ini bukti bahwa meskipun memiliki intelektualitas tinggi, kemudian hartanya cukup dan juga terkenal, kemudian juga memiliki kecerdasan emosi yang tinggi, 2 ini tidak bisa menimbulkan rasa puas atau rasa bahagia. Banyak orang yang sudah kaya seperti Britney Spears, banyak orang yang sudah terkenal, tapi mengapa hidupnya hampa? Mengapa hidupnya kosong? Maka ditemukanlah kecerdasan ketiga yang disebut dengan SQ atau spiritual intelligence. Disinilah hati dimanage, disinilah hati ditata. Oleh karena itu, 3 kecerdasan tadi harus digabungkan menjadi 1. Mari kita lihat di gambar. Kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual harus digabung menjadi 1. Nah, namun kalau kita melihat gambar ini, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual digabungkan, tapi pertanyaannya, mana yang pusatnya? Kalau kita mempergunakan mekanisme ini, bisa jadi kecerdasan intelektual, kecerdasan spiritualnya untuk kecerdasan emosi. Artinya, saya bisa menjadi sangat populer seperti Britney Spears. Saya bisa menjadi sangat terkenal seperti Elton John. Tapi saya merasa kekeringan batin saya. Atau juga saya bisa kaya seperti Bill Gates, seperti Elvis. Tapi saya kekeringan batin. Oleh karena itu, yang mana harus menjadi pusat? Maka saya tunjukkan gambar ini. Silahkan dilihat. Nah, inilah 3 hal tersebut disatukan, maka inilah yang menjadi pusatnya, yaitu hati. Spiritualitas. Inilah yang harus menjadi senter kehidupan.
Disitulah aturan-aturan ilahi ditiupkan. Disitulah nilai-nilai kebenaran ditiupkan. Hingga kecerdasan intelektualitas yang tinggi, kecerdasan emosionalitas tinggi, hanya dipergunakan semata untuk mengabdikan hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga apa yang dimiliki, yaitu sesuatu yang sangat mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah tiupan ruh ilahi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan ruh, faiza sawaituhu wa dafakhtu fihi min ruhi, dan aku tiupkan ruhku, kata Allah, ke dalam jiwa manusia. Kemudian manusia pun ditanya, alastu birobikum, bukankah aku Tuhanmu? Maka manusia itu mengatakan, bala syahidna, kami bersaksi. Kemudian Allah mengatakan lagi, antakulu yaumal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Di hari kiamat nanti jangan kita merasa tidak tahu. Nah, itulah nilai-nilai itulah yang menimbulkan hati, hingga manusia rindu senantiasa keadilan, hingga manusia rindu senantiasa kedamaian, hingga manusia rindu dengan cinta. Sesungguhnya manusia rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemilik Asmaul Husna. Inilah makna hati yang membuat manusia menciptakan kedamaian di muka bumi. Inilah suara hati yang membuat manusia ingin senantiasa keadilan di muka bumi. Inilah suara hati yang menimbulkan senantiasa kebersamaan. Apabila suara hati ini menjadi tuntunan, maka niscaya akan lahir sebuah peradaban yang penuh kedamaian. Inilah kata hati yang kadang-kadang sering tertutup karena logika atau minda. Demikian. Terima kasih Dr. Ari. Satu kupasan yang sangat lembut dan indah sekali yang telah pun diperkatakan. Dan dia juga akan terus menusuk di hati kita. Dan kita akan mengetahui dengan lebih banyak lagi apakah sebenarnya susur galur dan bagaimana untuk kita terus dapat menguasai suara hati. Alhamdulillah, kita kembali lagi ke studio C sebentas bersama dalam di Mimbar Al-Kuliah. Dan kita bercakap tentang satu topik yang kita namakan sebagai suara hati. Dan bersama dengan dua panelis kita, itu Dr. Robiah K. Hamzah, pakar motivasi, dan Dr. Ari Tinajar Agustian, itu pakar pembinaan karakter dari Indonesia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa kita akan teruskan lagi bual bicara kita. Mungkin akan ada soalan balas daripada penonton sebentar lagi. Tapi saya ingin pergi kepada Dr. Robiah. Sebab saya saksikan tadi banyak di antara perkara-perkara yang telah disentuh dan juga tentang bagaimana pembinaan dari dalam juga telah pun diperkatakan. Tapi yang saya fikir elok kalau dapat kita berikan fahaman kepada penonton tentang landas kejayaan ataupun ukuran kejayaan masyarakat hari ini adalah terletak hanya kepada kejayaan akademik semata-mata dan kebendaan sebagai simbol kepada kehidupan hari ini. Sedangkan yang lain-lain diabaikan. Maka terjadilah pelbagai penyakit yang membabitkan suara hati seperti yang telah pun diungkapkan oleh Dr. Ari tadi. Jadi mungkin Dr. Robiah boleh memberikan pandangan. Silakan Doktor. Terima kasih banyak, Promosi. Saya melihat persoalan ini begini. Kalau kita kata ingin jadi apa, dia bermula dari hati. Tepatlah kita kata, kalau Imam Ghazali kata, hati adalah raja. Tadi Dr. Hari juga ada mengatakan, kalau hati jadi raja, maka orang akan jadi tenteram. Kalau hati jadi raja, banyak yang boleh diselamatkan. Tetapi bagaimana membangun hati yang benar-benar dekat dengan Allah? Bagaimana membangun hati yang bersih? Sebab itu kita kata, Imam Syafi'i kata, di dalam hati tidak boleh tercampur dua perkara. Kalau dia taat kepada Allah, maka dia tidak boleh bercampur dengan apa yang bertentangan dengan kehendak Allah. Maka kalau kita melihat persoalan, zaman global membuatkan kita melihat bahawa ilmu pendidikan ataupun apa yang dikatakan academic qualification ataupun kelulusan akademik merupakan senjata teragung terangkat dalam masyarakat. Seolah-olah dia merupakan satu tangga tertinggi. Sedangkan kajian menunjukkan knowledge sahaja, sama ada oleh government dan sebagainya, kekuatan IQ paling tinggi menyumbang dalam kecemerlangan seseorang insan sebanyak 20% sahaja. Selebihnya tergantung kepada kekuatan emosi atau EQ-nya dan SQ-nya. Maka kalau kita melihat
kenapa masyarakat terbangun sebagai negara atau sebagai bagaimana masyarakat membangun minda yang sangat-sangat melonjak dengan material sehingga menutup kebanyakan perkara-perkara yang menyangkut soal hati secara spiritualnya. Maka kalau kita melihat bahawa masyarakat sudah membina kekuatan bahawa untuk menjawat jawatan tinggi yang gajinya mungkin mahal, harus ada pendidikan akademik yang tinggi kerana penilaian masyarakat kepada pencapaian sudah sangat menunjang kepada akademik. Ini akhirnya mendorong semua arus pendidikan mengutamakan soal mindanya lebih banyak daripada soal hatinya dan soal perasaannya. Sehingga terbangunlah anak-anak yang katanya dapat A+, dapat katakan intelektual dari segi mindanya, tetapi tidak terbangun kuat, tidak seimbang emosinya dari segi positif dan negatif. Dan yang paling bimbang hari ini, tarikan ataupun apa yang dikatakan proses hubungan dan kaitan dengan Allah sudah semakin menipis, jarang dan lentur. Maka kalau kita melihat begini, kalau situasi ini dibiarkan berterusan, maka kita akan melahirkan orang yang memang kita kata kemampuan mindanya di tahap IQ tertinggi, tetapi dia masih tidak boleh mencakup kesempurnaan dalam kehidupannya, kerana kesempurnaan dalam kehidupan harus tergabung antara kekuatan mindanya, kekuatan emosinya, dan kekuatan spiritualnya. Jadi kalau kita mencari syurga di dunia, maka kita katakanlah, kalau ada pepatah yang mengatakan, no money, without money you can't do anything. But with money, not mean you get everything. Jadi maknanya, kalau kita sandarkan kekuatan material sebagai satu pertangga untuk melonjak dan mengangkat seseorang menjadi orang yang paling bahagia, sama ada hidup di dunia atau di akhirat, maka dia merupakan satu ketimpangan yang sangat berbahaya. Oleh kerana itu, kita harus membangun kekuatan ataupun apa yang dikatakan satu arus baru harus dimasukkan dalam arena pendidikan di peringkat manapun, sama ada pendidikan formal atau tidak formal atau semi formal. Setiap insan itu diizinkan, dibekalkan oleh Allah dengan 3 perkara tadi. Iaitu kita ada jasadnya, kita ada rohnya, kita ada mentalnya. Makanya kalau rohnya tadi dibiarkan, mentalnya dibangunkan atau akaliahnya dibangunkan, maka akan jadi berat sebelah lah orang itu. Dia sudah melihat bahawa kejayaan dalam hidup mesti dinilai dari degree-nya, dari sijilnya, dari kelulusannya, universitinya, berapa ijazah dia ada, universiti mana dia belajar. Dan dia pertimbangan akan mula terasing di antara mempertimbangkan kekuatan emosi dan kekuatan spiritual. Maka hari ini arus perubahan sudah diizinkan berlangsung di negara kita dan merebak ke seluruh dunia kerana orang sudah sedar bahawa di pemikir-pemikir mana pun sudah menyedari bahawa kalau kita katakan Stephen Covey ada 7 habit, sekarang sudah menambah 1 lagi habit jadi 8 habit untuk melengkapkan putaran jadi orang berjaya. Kerana keyakinan kepada superpower itu, keyakinan kepada kekuatan ilahi itu adalah tunjang paling kuat sebenarnya untuk menyelamatkan generasi hari ini daripada mabuk mengejar sekeping ijazah yang akhirnya tertanggal dan tertinggal ikatan dengan keluarga, maka renggang hubungan dengan masyarakat, dan yang kita paling bimbang adalah renggang atau hampir hilang kepentingan hubungannya dengan pencipta. Ini merupakan satu bahaya kalau tidak dibantu dari sekarang. Sebab itu kita kata kita hari ini sudah nampak gelombang-gelombang ini. Termasuk apa yang dibawa oleh Dr. Ari Ginanja kepada kita di Malaysia, bahawa kita sudah membangun kekuatan, kita tidak sekadar boleh membangun dari fizikalnya. Sejauh mana kekuat mana pun fizikalnya, sebanyak mana pun hartanya, sebanyak mana pun kuasanya, hujung kehidupannya kadang-kadang tidak tertemu apa yang namanya bahagia. Tidak dapat dipetik buah-buah yang ditanam yang kononnya menggambarkan bahagia. Andai kata kekuatan spiritualnya tidak diangkat setara, tidak diangkat serentak, kita tak boleh kata okey, agama tu dah tua besok, muda ni cari harta dulu, cari CJ dulu. Tak boleh. Hari ini kita sudah diperangkap oleh masalah gejala sosial dari bagaimana remaja. Kita sudah terperangkap dengan putaran-putaran maut rasuah. Kita sudah terangkat dengan politik wang dan sebagainya. Berbagai kerenah manusia yang sudah dilabelkan sebagai orang berilmu dan ada kelulusan yang tinggi, dapat jawatan yang baik, dapat pendapatan yang hebat, tetapi kita masih ragu-ragu dengan ketulusan hatinya sesama manusia dan ketulusan
informasi yang diberinya, kerana tidak nampak telus dan tulusnya hubungan spiritual untuk dia mengangkat kekuatan material dan kekuatan mental yang tergabung di dalam jasad dan jiwanya. Oleh itu kita ingin melihat, ataupun hari ini kita harus mula menggerakkan arus bahawa pendidikan tidak akan sempurna sekadar dapat markah A-nya sahaja. Pendidikan harus mengangkat kekuatan emosinya, kerana emosi membantu dan membantu. Spiritual memutuskan langsung hubungan dengan pencipta. Oleh itu, bangunlah ketiga-tiganya secara seimbang. Terima kasih Dr. Robiah. Kita akan melihat apakah di antara jalan untuk menuju kepada pembangunan ketiga-tiganya secara seimbang selepas kita akan berehat untuk commercial break nanti. Tapi dari undian SMS yang masuk pada hari ini, soalannya berbunyi, kejayaan manusia diukur dari A pangkat, B harta. Kedua-duanya adalah seri. Kedudukannya adalah 50%, 50%. Jadi kedudukan sekarang adalah seri. Jadi kejayaan manusia hari ini diukur dari pangkat 50%, harta juga 50%. Begitulah senario yang sedang berlaku dalam kehidupan kita. Berehat dulu sedikit. Alhamdulillah saudara, terus kembali lagi ke Seri Pentas dan kita masih lagi di Mimbar Ilmu dalam rancangan Al-Kuliah dibawakan secara langsung dari Seri. Dan bersama dengan dua panelis kita, iaitu Dr. Robiah K. Hamzah dan Dr. Ari Ginanjar Agustian. Dan bersama kita adalah penonton yang ingin mengambil bahagian dalam perbincangan kita pada petang ini. Jadi silakan, siapa yang ingin bertanyakan soalan, silakan. Nama siapa? Terima kasih Ustaz. Iya, Sam. Saya Anasa Sabir binti Muhammad Nur dari Diploma Kejuruteraan Kolej Islam Sains dan Teknologi. Iya. Pertama sekali, saya nak tujukan soalan kepada panel Dr. Robiah. Tadi doktor ada menyatakan tahap intelektual boleh diukur melalui kejayaan yang diperolehi. Tetapi dari sini saya mahu doktor jelaskan lebih lanjut bagaimana anda tahap emosi dan kekuatan tu dapat diukur oleh seseorang, untuk seseorang individu itu sendiri. Terima kasih doktor. Terima kasih Salsabila. Itu dia soalannya cukup cantik. Silakan Dr. Robiah untuk memberikan maklumat. Terima kasih pada Ana Salsabil dengan soalan yang sangat cantik. Bagaimana untuk menentukan kekuatan emosi ataupun tahap orang itu sudah berjaya mengendalikan emosinya, ataupun apa yang dikatakan orang yang sudah matang emosinya. Kerana kita kata emosi 70% mengendali dicampur dengan spiritual. Pertama, orang yang sudah ada kekuatan. Ukuran yang pertama ialah melihat orang itu tahu apa perasaannya. Sentiasa menyemak diri, how do I feel? Apa perasaan saya? Kemudian dia juga sudah boleh mengurus emosinya. Kalau saya rasa sedih, jadi bagaimana saya mengurus kesedihan saya? Saya dengar lagu, saya jumpa kawan, saya menyanyi dan sebagainya. Kalau dia sudah boleh mengurus emosinya, dia mampu memotivasi dirinya dengan perasaan itu. Kalau tadinya sedih, kemudian dia mencuba menghiburkan, mengurus emosinya, manage the feeling, dan akhirnya dia boleh memotivasi dirinya untuk jadi orang yang benar-benar ceria ataupun positif dalam apa yang dilaluinya. Dan yang keempat, orang yang dikatakan seimbang atau matang emosinya, orang yang tidak mudah tersinggung, tidak mengharapkan pujian, tidak takut dengan kritikan, orang yang boleh mampu mengurus dirinya dalam apa keadaan pun. Orang kata dia pun okey, orang puji dia pun okey, dapat hadiah pun okey, tak dapat hadiah pun okey. Artinya kalau marah tidak mudah cepat marah, kalau dia sedih tidak terus sampai menangis-nangis begitu. Dan yang paling besar, orang yang mampu mengangkat emosi ialah orang yang boleh memahami perasaan orang-orang di sekitarnya. Oh, nampaknya Pak Ari gembira, saya juga senang hati. Kalau nampak Pak Ari tak gembira, maknanya saya juga harus mengurus bagaimana agak membuat Pak Ari gembira. Artinya, kita bukan saja mampu mengembirakan diri sendiri atau membina sikap positif, perasaan ceria, dengan wajahnya ceria, suaranya ceria. Kadang-kadang ada orang, apa kabar? Saya gembira. Tapi suaranya tidak gembira, mukanya tidak gembira. Apa kabar, Bu? Sehat. Tapi mukanya tak gembira. Jadi orang yang mampu mengangkat kekuatan emosi, pertama, dengar suaranya kita senang hati. Tengok wajahnya kita senang. Dan perlakuan dan penampilannya. Jadi sekali lagi, pertama, dia faham perasaan dia. Kedua, dia boleh mengurus perasaan dia. Ketiga, dia boleh memotivasi dirinya dengan perasaan itu. Dan keempat, dia boleh memahami perasaan orang lain dan membantu orang lain membaiki emosi-emosi yang tidak cantik tadi. Kalau orang ini dapat dibina, maka wajahnya senang sekali sentiasa senang. Dipuji pun senang, dapat pun senang, kalah pun senang, tak lapar pun senang. Artinya dia tidak terpengaruh dengan suasana.
Okey, kalau orang katakan kalau dijemput pun dia senang, tak dijemput pun dia senang. Disebut pun okey, tak disebut pun okey. Artinya orang ini bersedia menerima apa saja situasi yang mendatang. Sama ada dari majikannya, dari kawannya, dari ibu bapanya dan sebagainya. Dan oleh sebab itu, kita harus membangun kekuatan. Bagaimana kemahiran-kemahiran untuk mengurus emosi itu, kerana itu harus dipelajari. Macam juga mengurus anak, macam juga mengurus pekerjaan. Harus ada latihan dan trainingnya. Maka sekali lagi kita nak bangun balik kekuatan. Antara yang training yang dibuat oleh Pak Ari, dia nak menggabungkan, membangun kekuatan emosi sebaik-baiknya dan memasak emosi itu, mematangkan emosi itu dengan ikatan-ikatan spiritual. Kerana kalau dia emosi saja, boleh turun, boleh naik. Kerana emosi boleh bertukar sebab dia ada dua kan, positif dan negatif. Kalau sentiasa positif, insya Allah panjang umurnya, wajahnya cantik, lambat tuanya, dan selamat orang-orang di sekitarnya. Maka itu tanda-tanda. Kalau nampak orang itu sendiriannya, masa muka, ada orang baru senyum, tak jadi. Kita harus senyum walaupun sendirian. Sebab itu bercakaplah dengan diri sendiri. Itu yang namanya muhasabah diri kan. Jadi dengan muhasabah diri, oh kenapa aku harus sedih kan, hari ini kita pergi masuk kamera televisyen kan. Jadi walaupun tak sengaja ke disengajakan, cantik ke tak cantik, kalau senyum pasti cantik. Sebab itu senyum itu sedekah. Orang yang matang emosinya, orang yang hebat emosinya, orang yang boleh memberi senyum bila-bila masa. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak. Satu huraian yang jelas yang telah pun diperkatakan oleh Dr. Robiah tadi. Dr. Ari Ginajar, kita terima satu soalan SMS dari penonton. Soalannya berbunyi, katanya sembahyang cukup, puasa pun cukup, ibadat-ibadat lain pun dibuat, tetapi hati selalu tak senang, selalu marah-marah dan terdorong untuk buat kejahatan. Ya. Kenapa keadaan sedemikian terjadi, doktor? Soalannya dari Anwar. Silakan, doktor. Ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa berbeza antara being religious dan being spiritual. Bisa jadi ia nampak religious, melakukan ritual, tapi hatinya belum spiritual dan belum menemukan suara hati. Bisa jadi ia melakukan ibadah-ibadah ritual, tapi itu hanya menjadi habit. Mengapa sholat? Karena diperintah oleh bapak dan ibu. Mengapa pergi haji? Karena malu dengan teman di jabatan. Mengapa puasa? Sebab semua puasa, saya pun harus puasa. Ia melakukan ritual, ia melakukan agama, tapi tanpa beliefs, tanpa keyakinan, tanpa nilai-nilai yang masuk ke dalam hati. Nah, oleh karena itu, nilai-nilai beliefs atau suara hati itu justru adalah harus ditemukan di tahap awal. Karena itu mengapa urutan dalam haji itu sesungguhnya urutan dalam membangun human resources. Jadi yang pertama itu adalah wukuf di padang Arafah. Arafah artinya mengetahui, Arafah mengenal jati diri. Arafah adalah memahami self-awareness, memahami God, memiliki God consciousness. Adalah sebuah nilai ketika manusia memahami benar jati diri. Siapa dirinya, untuk apa dilahirkan, mau kemana dirinya. Inilah pertanyaan dasar yang sesungguhnya menjadi pertanyaan yang harus dijawab oleh seluruh umat manusia. Karena itu mengapa surat Al-Alaq yang pertama yang diturunkan di alam semesta raya adalah perintah untuk membaca siapa yang menciptakan dari segumpal darah. Siapa yang mengajarimu apa yang tidak kamu ketahui? Siapa yang mengajarimu dengan perantaran pena? 1400 tahun setelah surat Al-Alaq di California University ditemukan fungsi otak ketiga yang disebut God spot. Saya akan tunjukkan di dalam komputer, silahkan dilihat. Nah ini. Baik, saya akan jelaskan bahwa ada dorongan di dalam jiwa manusia yang membuat manusia untuk terus mencari jawaban, saya ini siapa?
Untuk mencari jawaban, untuk apa saya dilahirkan? Ini pertanyaan yang melanda seluruh dunia. Dan apabila tidak terjawab, manusia akan mengalami sebuah penyakit yang disebut dengan spiritual patologis. Atau penyakit spiritual. Atau spiritual alienation. Itu keterbelahan antara otak dan hati. Nah, penyakit ini yang menyebabkan dalam 1 tahun 1 juta orang bunuh diri di dunia. Di Amerika Serikat, semenjak awal Golden Gate didirikan hingga tahun 1986, Bunda Umi, yang sudah bunuh diri itu lebih kurang sudah 6.000. Kemudian kalau dihubungkan lagi sampai saat ini mungkin sudah puluhan ribu. Inilah bukti bahwa manusia itu harus memahami jati diri. Ketika nilai-nilai ini tidak ditemukan, maka manusia akan mengalami kehampaan. Nah, pertanyaannya, banyak orang melakukan ritual keagamaan, ia melakukan langkah-langkahnya, tapi tidak memiliki beliefs atau keimanan. Inilah yang menyebabkan masalah besar di kemanusiaan. Nah, oleh karena itu, disinilah kita harus memahami apa itu sesungguhnya suara hati. Suara hati itu sangat halus, sangat lembut, ia berbisik. Ia senantiasa mengajarkan kepada nilai-nilai keluhuran. Sedangkan emosi ini berbeda. Ya. Namun kita harus mampu membedakan mana emosi, mana suara hati. Ini adalah sebuah fungsi yang harus dipahami. Emosi seperti kemampuan untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang selese, mana yang tidak. Sedangkan apabila ini sudah terdeteksi, maka suara hati akan mengeluarkan dorongannya untuk mengajarkan kepada nilai-nilai kebaikan. Ini semua adalah sebuah fungsi yang menuntun manusia kepada nilai-nilai ilahi. Inilah bukti adanya perjanjian manusia dengan Allah ketika manusia ditanya jiwanya dan manusia menjawab, bala sahibna, saya bersaksi. Nah, persaksian inilah sesungguhnya suara hati. Inilah yang dirasakan hilang karena tertutup oleh belenggu. Saya akan tunjukkan di TV. Mari kita lihat di kamera. Inilah suara hati pada fungsi God spot yang kemudian tertutup oleh belenggu yang berwarna hitam. Belenggu ini harus dihancurkan. Kepentingan, sudut pandang, paradigm, persepsi, semuanya dihilangkan hingga suara hati itu putih memancar. Inilah nilai-nilai yang harus diabadikan sebagai penuntun. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran sedikit. Terima kasih Dr. Rijin Najar. Satu huraian yang cantik sekali. Bagaimana grafik menunjukkan untuk memudahkan pemahaman kita. Saya fikir itu banyak membantu. Dan saudara jangan kemana-mana, teruskan untuk menyaksikan perbincangan menarik ini. Ya, kita berehat dulu untuk yang ketiga dan akan kembali lagi selepas ini. Kita bercakap tentang suara hati. Satu perkara yang sangat penting yang menentukan arus perjalanan dalam kehidupan kita. Dan saya tak mau bercakap dengan lebih panjang. Saya nak berikan laluan kepada tetamu kita dari Jakarta, Pak Ari, untuk menjelaskan sedikit. Mungkin kalau dapat kita kaitkan kekuatan daripada kisah pengajaran Nabi Ibrahim sendiri dalam suara hatinya. Bagaimana, Doktor? Silakan. Saya akan jelaskan tentang pencarian hidup. Sekaligus menjawab mengapa Britney Spears bunuh diri kemarin. Ini adalah sebuah jawaban, sesungguhnya bukan hanya Britney Spears, tapi manusia pun akan senantiasa mencari apa makna atau tujuan hidup. Ini artinya bahwa kita perlu keseimbangan. Bahwa material kita miliki, tapi suara hati harus terjaga. Nah, pencarian inilah akan hakikat kehidupan yang dijelaskan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari. Dan kemudian ia berkata, ketika malam telah gelap gulita, kemudian ia melihat bintang. Ketika bintang itu bersinar, ia berkata, itulah Tuhan kami. Ketika bintang itu tenggelam, ia berkata, aku tidak suka bintang. Dan ketika melihat rembulan, ia berkata, hadza Rabbi, inilah Tuhanku. Kemudian pada saat itulah Ibrahim berkata, ya Tuhanku, apabila engkau tidak memberiku petunjuk, niscaya aku menjadi orang yang sesat. Dan kemudian ketika melihat matahari, ia berkata, inilah Tuhanku. Ini yang lebih besar. Hadza Rabbi, hadza akbar. Ibrahim merasa bahagia. Kemudian tiba-tiba matahari itu tenggelam. Ketika matahari itu tenggelam,
Barulah Ibrahim berkata, aku tidak mau menyembah apa yang mereka sembah. Kemudian Ibrahim berkata, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo hanifa wa ma ana minal musyrikin. Tuan-tuan yang kami cintai, ini sesungguhnya adalah sebuah pesan tentang arti kehidupan, tentang tujuan kehidupan, bahwa sesungguhnya bukanlah bintang yang kita kejar, yaitu pangkat atau mungkin kedudukan, bukan rembulan yang kita kejar, yaitu semata hanya ketentraman dunia, bukan juga matahari yang melambangkan kehidupan ekonomi, tapi sesungguhnya kita mengabdi kepada pencipta matahari, bulan dan bintang. Inilah pesan lama 5.000 tahun yang lalu, tapi sekaligus menjawab makna kehidupan. Oleh karena itu, setelah kita memahami makna ini, jawatan kita, bisnis kita, karir kita, keluarga kita, semua semata adalah untuk mengabdikan diri kita kepada Tuhan pencipta alam. Hingga kita merasa bahagia secara batin, tapi juga kita sukses secara lahir. Semoga kisah Ibrahim ini menjadi jawaban atas kejadian bagaimana manusia di dunia selama ini tak mampu mencari jawaban. Demikian. Jadi itulah tadi saudara, di antara kupasan yang telah pun diperkatakan oleh kedua ahli panel kita yang bercakap mengenai topik suara hati, topik yang sangat menarik, dan insyaAllah kita akan sambung lagi topik ini insyaAllah pada hari dan akan kita tetap kemudian, kerana saya fikir banyak lagi persoalan-persoalan lain yang harus kita jawab dan harus kita pandu untuk membantu para penonton dalam memahami dan mengendalikan suara hati yang sebenarnya. Dan saudara, saya ingin ucapkan ribuan terima kasih kepada yang berbahagia Dr. Robiah K. Hamzah dan juga Dr. Ari Kinaja Agustian yang telah sudi bersama-sama kita dalam Al-Kuliah kita pada petang ini. Dan ingin saya labuhkan Al-Kuliah pada petang ini dengan memetik daripada surah Asyam. Demi matahari dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, Allah mengilhamkan sukma kefasikan dan ketakwaan. Beruntunglah bagi yang menyucikannya, rugilah bagi yang mengotorinya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur. Alhamdulillah. Dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya, dan sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi, demi langit beserta seluruh binaannya, demi bumi serta yang ada di hamparannya, demi jiwa dan seluruh penyempurnaannya. Sinarnya di pagi hari, demi bulan apabila ia mengiringi, demi siang hari bila menampakkan dirinya, demi malam apabila ia menutupi,